Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini alhamdulillah masih diberi kesehatan, kenikmatan, dan khususnya kita masih bisa menunaikan ibadah subuh, dan juga mudah-mudahan kita berharap bisa menyelesaikan ibadah Ramadan hari ini, bahkan kita berharap sampai akhir Ramadan dengan puasa yang indah, puasa yang Allah ridhoi, puasa yang terjaga dari segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga kita memperoleh gelar yang diberikan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Saudara hadirin, kita masih membahas seputar penulisan Al-Quran, ya. Karena ini terkait dengan sejarah Al-Quran sampai ke tangan kita. Beruntung dan bersyukur kita kepada Allah atas jasa-jasa para ulama sejak awal Nabi memberikan pengetahuannya kepada para sahabat, kemudian kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, dan sesudahnya. Bapak dan Ibu, ingin saya jelaskan dulu bahwa generasi yang dikenal dalam Islam itu ya generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'in, itu sampai di situ. Dan sesudahnya tidak dikenal dalam Islam itu setelah generasi tabi'in itu apa. Paling nanti kita kenal dengan istilah ulama salaf dan ulama khalaf, ulama terdahulu dan ulama belakangan atau ulama terakhir, ya. Bapak dan Ibu, yang disebut sahabat adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi, itu namanya sahabat. Walaupun itu anak-anak, kalaupun anak-anak masih kecil kemudian bisa berkomunikasi dengan Nabi, itu disebut generasi atau disebut sahabat Nabi. Tetapi orang yang tidak bertemu dengan Nabi walaupun satu masa dengan Nabi, itu tidak disebut sahabat, ya. Jadi ada orang yang hidup semasa dengan Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, tidak disebut sahabat. Yang namanya sahabat adalah orang yang bertemu langsung dengan Nabi dan dalam keadaan beriman. Kalau kafir tidak, ya. Abu Jahal kan tidak disebut sahabat Nabi, ya, karena dia bukan seorang muslim. Lalu setelah generasi sahabat itu ada tabi'in. Tabi'in itu artinya pengikut sahabat. Mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat, maka disebut tabi'in. Tabi'in ini ya gurunya para sahabat itu. Nah, setelah generasi tabi'in, maka kemudian disebut tabi'in atau tabi'in. Nah, mereka disebut pengikut para tabi'in. Jadi at-tabi'innya itu generasi kedua setelah sahabat disebut pengikut sahabat. Sekarang tabi'in namanya pengikut para generasi tabi'in, yaitu disebut tabi'in, ya. Nah, ini setelah itu tidak ada istilah lain tuh, tidak dikenal dalam sejarah generasi apa setelah tabi'in. Nah, Bapak dan Ibu,
perkembangan Islam dan kemudian menyebar, Al-Quran sudah berada jauh di luar Jazirah Saudi, ya, di luar Jazirah Makkah Madinah, sudah meluas ke beberapa negara sekitarnya dan bahkan sampai ke Eropa, itu di generasi-generasi terakhir. Tentu saja ulama, generasi-generasi sahabat, generasi tabi'in, kemudian mereka berupaya untuk menimba ilmu pengetahuan dan kemudian muncul berbagai macam disiplin ilmu. Ya, generasi awal itu belum ada disiplin ilmu secara khusus. Ya, ilmu pengetahuan fikih misalkan itu masih bercampur dengan ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu ibadah dan seterusnya. Nah, mulai itu setelah pertengahan abad kedua Hijriah, ya, itu mulai itu ada disiplin ilmu. Kitab fikih khusus membahas fikih, tafsir membahas tafsir, misalkan tasawuf membahas tasawuf, ilmu kalam, ya, namanya ilmu kalam itu teologi, ya, ilmu tauhid itu membahas itu tauhid dan seterusnya. Hadis-hadis misalkan sampai ke tangan Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Baihaqi dan seterusnya, itu sudah dipisah tuh. Nah, ini jadi disiplin ilmu itu mulai abad, ya, pertengahan abad kedua Hijriah, tahun 800-an Masehi. Ini belum apa-apa, di awal itu belum ada disiplin ilmu. Ya, yang disebut dengan fikih, ya, fikih itu ya persoalan-persoalan bukan disiplin ilmu, tapi fikih di era Nabi itu adalah pengetahuan agama, begitu. May yuridillah yufaqih fiddin. Orang may yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Orang yang ingin baik, ya, orang yang ingin dikehendaki oleh Allah itu sebuah kebaikan, maka pahami agama, yufaqihu fiddin, maka pahami agama. Jadi istilah fikih itu sudah ada pada zaman Nabi, tetapi belum menjadi disiplin ilmu. Nah, termasuk bagaimana mereka berupaya, para sahabat, para generasi itu, para tabi'in dan seterusnya, mereka ulama-ulama yang konsen, ya, menuangkan gagasan-gagasan dan seterusnya, termasuk dalam upaya untuk membenahi naskah Al-Quran dalam bentuk tulisan. Jadi nanti ada bentuk tulisannya, tulisannya dari awalnya huruf balok itu dibentuk berubah yang seperti yang sampai sekarang kita lihat. Sebenarnya tulisan itu banyak macamnya. Ada istilah nasakh, ada istilah riq'ah, ada istilah kufi, ada istilah diwani, ada istilah solusi dan seterusnya. Itu banyak sekali ragamnya. Ada yang huruf numpuk-numpuk, kan kalau di masjid itu numpuk-numpuk, ada masjid itu yang susah dibaca kan, ya, itu namanya solusi jadi. Ada yang kayak balok gitu, itu kufi, itu berasal dari Kufah dan seterusnya. Ada yang miring-miring gitu, ya, itu diwani. Nanti ada riq'ah. Riq'ah itu biasanya tulisan yang biasa dipakai surat, ya. Semuanya itu tidak menggunakan harokat, ya. Ya, nasakh Al-Quran itu yang disebut sampai sekarang itu nasakh, yang Quran kita baca itu nasakh, ya. Itu bentuk-bentuk tulisan yang kayak gini. Nah, ini kan. Ini tulisan-tulisan nasakh. Kalau tulisan-tulisan yang, ya, bentuk tulisan surat dan sebagainya itu banyak ragam lah. Dan itu dulu tulisan itu tidak bertitik, tidak berhuruf. Maka kemudian ada upaya-upaya untuk membenahi bentuk tulisan itu yang kita kenal dengan rasm, ya. Rasm itu di kalangan para ahli agama atau ulama-ulama ada disebut rasm qiyasi dan rasm istilahi. Rasm istilah itu apa sih, dan rasm
Qiyas itu apa? Kita lihat dulu makna rasm itu sebenarnya goresan gitu. Yang disebut rasm ini namanya mushaf rasm Utsmani. Kita punya Quran yang sekarang beredar di dunia itu namanya mushaf rasm Utsmani. Mushaf itu artinya lembaran-lembaran wahyu Tuhan yang menjadi buku, lalu kitab, disebut kitab ya. Rasm adalah tulisan-tulisan Utsmani yang dibuat di era Utsman gitu. Itu namanya rasm. Jadi istilah rasm itu istilahnya goresan atau gambar atau bekas, membekas begitu namanya. Rasm itu kemudian menjadi istilah bahasa kita. Resmi. Itu resmi bahasa Arab itu. Resmi ya, itu menjadi bahasa Arab, menjadi bahasa Indonesia. Jadi istilah resmi itu berasal dari bahasa Arab, artinya sesuatu yang membekas yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah dokumen ya, formal ya. Ya kalau makna dasarnya ya rasm itu menggambar, melukis ya. Atau peninggalan ya. Peninggalan bisa diartikan rasm itu juga sebagai khat, tulisan, itu rasm. Kalau istilah ulama, rasm itu taswirul lafzi bi rasmi hurufi hijaihi bi taqdiril ibtida wal wuquf alaihi. Jadi rasm itu, yang disebut rasm itu adalah gambaran ya, goresan lafal-lafal dengan huruf-huruf hijaiyah, abatasa itu dengan menentukan awal dan akhir, menentukan awal dan waqaf. Misalkan al kalamu huwa, misalkan huwa ditulis
Kalau menggunakan rasm ibla'i, ini mesti ada alif nih. Kho-nya kan dibaca panjang. Yukhadi'una. Karena Quran menggunakan rasm istilah mushaf Utsmani, itu alifnya hilang, diganti dengan harokat berdiri. Yukhadi'una. Itu satu contoh. Dan itu banyak kita dapatkan dalam Al-Quran. Ada yang membuang huruf waw. Misalkan mestinya wayad on insan, kata wayad on insan, mestinya ada wawnya tuh, wayad al insan. Tapi di Rasul Utsmani wawnya dibuang, wayad on insan. Ada ya yang dibuang, misalkan kata ya, misalkan contoh apa, wa iyaya farhabun, ya, atau wala takfurun, itu ianya dibuang, mestinya wala takfuruni, kalian jangan mengingkari aku, tapi ianya dibuang, maka dibaca wala takfurun. Itu banyak kita temukan dalam Al-Quran, contoh-contoh seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini namanya rasm. Ada rasm Utsmani atau rasm istilahi, ada rasm ibla'i. Ini kajian-kajian ulumul Quran, ya, ilmu-ilmu Al-Quran terkait dengan penulisan Al-Quran. Oleh karena itu, menulis Al-Quran harus seperti yang tertera di dalam mushaf Al-Quran sekarang ini. Ya, mestinya tertera seperti mushaf Al-Quran sekarang ini. Itu pandangan-pandangan ulama yang sampai kepada kita. Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa dalam Al-Quran itu yang awalnya tidak berharkat, tidak bertitik, ya, kemudian mendapatkan respon dari para ulama saat itu. Misalkan salah satu contoh, misalkan saya ingin menyampaikan dulu catatan ini penting buat kita. Abul Muqla Ad-Duwali, itu namanya metode Abul Muqla Ad-Duwali. Dulunya bunyi A, misalkan zalikal kitab, itu zatnya tidak ada huruf za, itu tidak bertitik. Tapi bunyi za itu menggunakan fathah, maka dikasih titik atasnya. Kitabu ada taknya, lalu taknya bunyi A, di atasnya ada titik. Kitabu, bawah huruf tak itu dibunyi A, itu pakai titik. Ini metode Abul Muqla Ad-Duwali. Kalau bunyi I, itu di bawahnya bunyi I itu dikasih titik di bawah huruf. Bunyi A dikasih titik di atas huruf. Bunyi doma itu dikasih titik di antara dua huruf. Misal contohnya, dzalikal kitabu la raiba fi, itu bunyi titik. Bunyi U itu dikasih titik di antara dua huruf. Nah, kan bingung nih kalau kayak gini, ya. Waktu itu, ya. Tapi orang Arab biasa saja dengan baca itu. Sukun ada dua titik. Kemudian ada persoalan. Titik-titik itu kan dikasih tanda warna merah bunyinya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, itu kan ada bunyi I, bunyi A, bunyi U. Kemudian titik-titiknya sukun tambah dua, di antara dua huruf titik merah, bunyi A titik, satu di atas huruf, bunyi I titik di bawah huruf, warna merah. Lama-lama warna itu kemudian berubah jadi hitam. Persoalan lagi. Maka kemudian berkembang lagi penulisan harokat itu. Itu namanya rasm ibla itu kalau harokatnya. Karena waktu Utsman bin Affan itu tidak ada harokat.
Rasul Utsmani itu, ya, itu istilah itu tidak ada harokat. Ini belakangan. Kemudian dikembangkan huruf-huruf itu oleh Yahya bin Ya'mur misalkan, kemudian Nasir bin Asim, Maimun bin Al-Arqam, dikembangkan dengan disebut dengan metode i'jam. I'jam itu memberi titik dalam bentuk huruf yang sama. Misalnya huruf dal, zal, ra, za, sa, sha, so, itu ada huruf, sudah berubah nih bentuk hurufnya. Ada beberapa huruf yang sama, dal, zal bentuknya sama, dibedakan zalnya pakai titik, dal enggak. Ro dan za bentuknya sama, za-nya pakai titik. Jim, ha, kho, jimnya di bawah, titiknya di bawah, kho titiknya di atas. Yang tidak pakai titik namanya ha. Ain, ghin, ain tidak pakai titik, ghin pakai titik. Fa, kho itu kan bentuk sama itu. Itu metode i'jam oleh murid-murid Ad-Duwali, kemudian dikembangkan. Kemudian dikembangkan lagi metode Khalil namanya. Metode Khalil belakangan selain melanjutkan metode i'jam yang dikembangkan oleh murid-murid Ad-Duwali ini, maka kemudian metode ini berkembang memberi tanda huruf dari titik berubah. Bunyi u pakai waw kecil. Wawnya ditaruh di atas, pakai kecil. Yang kita lihat sekarang doma. Alifnya, ya, itu ada yang berdiri tetap titik alif di atas, fatah itu titik di atas. Sekarang pakai alif kecil. Ada kan alif berdiri itu harakat berdiri, dan termasuk harakat berdiri di bawah kasroh. Kemudian berubah lagi menjadi bentuk miring. A, I, gitu. U-nya tetap. Sedangkan untuk tanwin semuanya menggunakan double. Waw 2 jadi un. Tapi lama-lama begini. Misalkan ini huruf, ini kan waw nih. Doma itu waw itu sebenarnya, waw kecil namanya. Doma dibentuk waw kecil ke atas. Ini waw 2, un. Tapi ini sekarang berubah lagi, tidak dua, repot juga, menggunakan gini, diganti wow, kemudian ini atas, ya kan, begini. Kemudian, misalkan panjang, bunyi panjang, itu tadinya begini kan. Sebenarnya huruf sin bunyi panjang. Misalkan ulaika ya, kan ada panjang gitu tuh kayak bendera. Awalnya itu harakat begini, sin kayak sin, tapi kemudian dikasih titik, ya kan, begini kayak bendera gini. Itu perubahan bunyi, namanya imla'i. Bapak dan Ibu, ini sekedar pengetahuan buat kita bahwa Quran terus penulisannya secara resmi sampai sekarang sudah kita ketahui dengan nasakh dan melakukan bentuk-bentuk huruf hijaiyah. Itu adalah gagasan-gagasan para ulama untuk memudahkan cara baca Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa baca dengan mudah. Bapak dan Ibu sudah setengah 6, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita tutup. Sebelum kita tutup dengan hamdalah, kita baca sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah